Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SDIT Al-Musin Ngabetan Kadibolo Wedi Klaten. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2532121067. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG Batch 2 tahun 2025. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi definisi halal dan haram. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, masih tetap semangat ya? Masih. Oke, sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya, yang bertugas hari ini siapa? Oke, Mbak Kalista, yuk silahkan maju. Di sini. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Khusyuan, doaan, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa beri kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih ya Mbak Kalista ya. Oke, selanjutnya Usnisa mau bertanya, apakah hari ini ada yang sakit? Tidak. Ada yang nggak masuk? Tidak. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sehat dan masuk sekolah. Nah, selanjutnya biar kita menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi Garuda, lagu Garuda Pancasila. Yang bertugas di Dirijen hari ini? Marsya. Ya Mbak Marsya, maju dulu Mbak Marsya. Ya. Semuanya berdiri dulu ya. Satu, dua, tiga, yuk. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, privasi bangsaku,
ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Semuanya boleh duduk. Terima kasih ya Mbak Marsha ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk-tepuk dulu ya. Oke, tepuk-tepuk dulu. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Yes, yes. tepuk 3. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Nah, oke. Sekarang Usnisa mau tanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Apa Mbak Marsha? Surat Ad-Duha. Ya, benar minggu kemarin kita sudah belajar tentang Ad-Duha ya. Terus masih ingat nggak surat Ad-Duha itu berapa ayat? Berapa Mbak? 11 ayat. Iya, benar ya, 11 ayat. Terus surat ke berapa ya surat Ad-Duha itu? Mbak Liva? Iya, benar. 93 benar apa enggak? Benar. Iya, benar. Nah, surat Ad-Duha itu turunnya di mana? Oh iya, betul, di Makkah. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 4 tentang hukum halal dan haram. Nah, terus yang kita pelajari yaitu definisi halal dan haram. Nah, anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Yang sudah sarapan tadi pagi? Oh iya, semuanya sudah ya. Terus, bagaimana teman-teman tahu kalau makanan yang kalian makan itu halal? Taunya dari mana? Ada yang bisa? Taunya dari apa Mbak? Oh iya, dari zatnya. Tadi makan apa Mbak Winda tadi? Oh iya, nasi goreng. Nah, terus menurut teman-teman tahu nggak halal itu apa? Ada yang tahu, ada yang udah tahu belum? Mengapa sih kita itu harus tahu bahwa dan kita harus memperhatikan kehalalan makanan itu? Kenapa nggak harus makan aja gitu loh? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke. Masih bingung ya, kenapa sih kita itu harus tahu makan itu halal apa enggak gitu? Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah siswa diharapkan dapat mengetahui definisi atau pengertian halal dan haram. Terus, mengetahui dasar hukum halal dan haram. Dari dasar hukumnya apa ya, kenapa kita kok ini halal, ini haram, itu dari mana dasarnya. Terus mengetahui ciri-ciri makanan dan minuman halal. Nah, terus mengetahui ciri-ciri makanan dan minuman yang haram. Kemudian mengetahui hikmah atau manfaat jika kita mengonsumsi makanan yang atau minuman yang halal dan yang halal ya. Yang 6, mengetahui dampak negatif mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, lanjut. Semuanya coba lihat gambarnya ini. Ini ada gambar apa aja? Ada nasi goreng. Terus susu. Terus ini apa? Mie ayam, bakso. Terus sate, jus. Nah, teman-teman udah yakin belum bahwa makanan ini halal? Belum. Ya, sekarang coba teman-teman lihat dulu ya. Ada videonya. Teman-teman simak dulu video ini ya.
Memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah piring kesukaan kamu. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Iya, sosisnya. Itu tetap dengan apa saja yang kamu ambil. Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samia. Ada apa, Bu? Istighfar. Makanan yang Samia pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di alam. Kalau minuman halal, contohnya air dan vitamin segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang berkuda, dan juga darah. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan dulu itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar sekali. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Nah, ini tadi cerita tentang siapa? Syamil tadi sama siapa? Ibunya kemana? Supermarket. Dia mereka berbelanja. Nah, berbelanja makanan, Syamil disuruh ngambil makanan. Nah, Syamil ternyata apa? Mengambil apa tadi? Sosis. Terus ibunya kaget. Karena kenapa gue kaget tadi? Karena ternyata sosisnya tadi terbuat dari daging babi. Akhirnya tadi jadi diambil enggak? Tidak. Nah, bagaimana jika kalian tidak membeli makanan dan ternyata yang kalian ambil itu ada gambar babinya? Dikembalikan dan kemudian dihindari ya, pilih makanan yang halal atau yang lainnya. Nah, caranya biar tahu makanan halal itu biasanya ada apanya di kemasan dia itu? Nah, bisa ada logo halalnya. Nah, sekarang kita belajar pengertian dan dalilnya, definisi halal dan dalilnya. Pengertian halal. Nah, secara bahasa halal berasal dari kata halal yang artinya diperbolehkan atau diizinkan. Tapi secara istilah yaitu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Nah, contohnya yang bisa dikonsumsi itu misalnya hewan yang disembelih atas nama Allah. Jadi mengucapkan bismillah. Terus bangkai hewan laut. Jadi hewan laut itu halal ya. Jadi kalau misalnya beli ikan, itu ikannya udah mati, itu halal gitu. Terus ada ayam disembelih dengan atas nama Allah. Terus apa lagi? Sayur lagi? Nah, itu ya. Paham ya contoh-contohnya ya. Nah, sekarang dalil halal. Quran surat Al-Baqarah ayat 168.
Coba sekarang dibaca yang Quran surat Al-Baqarah, ada yang bisa baca? Coba Mbak. Yo. Ya ayyuhan nas qulu mimma fil ardi halalan thayyiban Wala. wala tattabi'u khutuwati syaitan Ya, in. innahu lakum aduwwun Mubin. Ya. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi kita itu boleh makan, itu makanan, minuman yang halal, boleh ya, tapi yang halal. Dan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. Sekarang definisi haram dan dalilnya. Pengertian haram menurut bahasa, yaitu haram berasal dari kata haroma, artinya apa? Dilarang. Ya, secara istilah yaitu haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Nah, misalnya yang dikonsumsi, kita tidak boleh mengonsumsi apa? Daging babi, apalagi bangkai hewan darat. Jadi kalau misalnya ayam sudah mati, itu ya jangan, tidak boleh dimakan. Tidak mati udah mati terus baru disembelih gitu nggak boleh. Kan udah mati kalau hewan darat. Terus khamar atau minuman keras beralkohol. Nah, kalau yang dilakukan contohnya seperti mencuri, apalagi? Terus? Nah, itu hal-hal yang diharamkan atau dilarang atau tidak diperbolehkan. Nah, dalil haram adalah Quran surat Al-Maidah. Ya, siapa yang mau membacakan? Mbak Indah, coba, yo. Ya, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kita tidak boleh ya mengonsumsi makanan minuman yang dilarang dalam Islam. Sekarang, ciri-ciri makanan minuman yang halal. Ciri-cirinya apa? 1. Mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti daging babi, darah, bangkai, dan minuman alkohol. 2. Diolah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya tidak menggunakan minyak babi, disembelih dengan syariat dengan atas nama Allah gitu. Terus diperoleh dengan cara yang halal, jadi bukan hasil curian. Misal kamu makan ya, makanan kamu itu halal sebenarnya. Misalnya ayam ya. Terus ternyata ayam itu tadi diperoleh dari hasil mencuri. Nah, ayamnya halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Jadilah makanan itu tidak halal. Nah, terus memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang seperti MUI, ada logo halalnya. Terus bersih dari najis dan tidak menjijikkan. Di makanannya itu tidak menjijikkan. Tidak membahayakan kesehatan. Misal, kalau misalnya makanan itu pedas banget sampai level 100, itu berarti berbahaya nggak buat perut? Bahaya, berarti kita tidak boleh. Ya, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri makanan dan minuman haram.
Tadi 1. Mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi, darah, bangkai. Jadi kalian pernah lihat nggak ada yang jual darah kayak hati ayam itu? Nah kadang itu ya pernah lihat nggak? Belum. Nah apa jenisnya? Jidah. Nah bahasa Jawanya jidah ya. Itu seperti itu ya. Kita nggak boleh ya. Nah terus bangkai yang tadi ya bangkai daging babi gitu. Terus 2. Mengandung alkohol atau khamr yang memabukkan. Ya, minuman-minuman yang memabukkan tidak boleh. 3. Disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Misal ada burung itu halal nggak? Halal. Tapi cara menyembelihnya dengan cara dibanting dulu, dibanting terus mati baru dianu. Itu boleh nggak? Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Harus disembelih dengan cara yang sesuai syariat. Kalau yang disembelih tidak sesuai syariat menjadi haram. Didapatkan dengan cara yang tidak halal itu tadi ya. Jadi makanan minuman yang haram itu kalau didapatkan halal yang didapatkan dengan cara haram itu menjadi haram, tidak boleh. Minuman air putih halal nggak? Kalau hasil dari mencuri di warung nah, menjadi haram. Nah, terus yang kelima, mengandung zat-zat berbahaya atau membahayakan kesehatan. Tidak boleh ya. Kalau yang tidak baik buat tubuh kita itu tidak boleh dimakan. Gitu. Sekarang hikmah mengonsumsi makanan dan minuman halal. Hikmahnya apa? Manfaatnya apa buat kita? 1. Memelihara kesucian jiwa dan ketakwaan kepada Allah. Jadi hati kita menjadi suci dan kita lebih kayak misalnya sholat menjadi lebih khusyuk gitu, beribadah lebih khusyuk gitu. 2. Menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kalau yang kita makan itu halal, insya Allah tubuh kita menjadi sehat, pikiran kita juga jernih. 3. Terhindar dari berbagai penyakit. Nah, di makanan-makanan yang kita makan itu halal, baik, itu kita akan insya Allah terhindar dari berbagai penyakit. Yang keempat, menjaga keseimbangan spiritual dan fisik. Jadi antara spiritual, fisik kita seimbang. Terus 5, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Hidup kita akan selalu diberkahi oleh Allah, mendapat kebaikan dari Allah dan membentuk akhlak dan perilaku yang baik. Insya Allah apa yang kita makan baik, perilaku kita akan juga akhlaknya menjadi baik. Gitu. Nah sekarang dampak negatifnya apa? Tadi manfaat ya. Sekarang dampak kalau mengonsumsi makanan minuman haram. 1. Melanggar perintah Allah. Allah melarang makan daging babi, darah, bangkai gitu. Jadi melanggar perintah Allah. Terus dapat merusak kesehatan tubuh. Alkohol itu kalau diminum jadi apa? Jadi organ-organnya jadi rusak. Jadi rusak, memabukkan, otaknya jadi terganggu pikirannya. Nah, gitu. Terus mempengaruhi spiritual dan akhlak. Jadi akhlaknya akan terganggu, jadi malah berbuat yang tidak baik seperti itu. Doanya tidak dikabulkan. Karena kita makan makanan yang haram itu kan dosa toh. Jadi kita mau berdoa, sedangkan kita makan yang tidak baik, yang dilarang Allah, doa kita tidak dikabulkan. Terus 5, mendapat apa? Mendapat dosa dan azab. 6, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Nah, sekarang Ustazah ulas sedikit. Tadi halal haram tadi, yang halal tadi apa? Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat
Iya. Yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya. Terus kalau haram, apa pengertiannya? Apa ya yang Mbak Caca? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam digunakan atau dilakukan. Iya, sesuatu yang dilarang ya oleh syariat Islam. Sekarang ada yang tahu ciri-ciri makanan haram? Yo, Aceng. Ayo, Mbak, yo. Satu. Mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Terus. Sapi-sapi terlarang makan. Terus. Mengandung alkohol atau makanan yang memabukkan. Yang memabukkan terus. Dengan cara yang tidak sesuai. Iya, disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Didapatkan dengan cara yang tidak halal. Dapatkan dengan tidak halal. Terus. Zat-zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Iya, zat yang berbahaya yang membahayakan tubuh tidak boleh. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya, membuat kelompok mengerjakan LKPD ya. Sekarang Ustazah bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, dengarkan ya. Abiwala Bibah Husna, 2 Aisyah Rahma, 3 Aisyah Rahma Putri, 4 Alifah, 5 Alma. Terus yang kelompok 2 Alzena Safa, terus Ayumna Nisa Humaira, Kalista, Marsha, Mutia, Ona. Yang terakhir Raya, Resya, Syakira, Winda. Yuk sekarang bentuk kelompoknya tadi. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sana. Yuk. Oke, kelompoknya sudah ya. Sekarang Ustazah mau menjelaskan perintahnya. Nah, nanti ini ada soal 2, pengertian halal haram sama kalian menyebutkan dalilnya. Kemudian ada tugas untuk memilah-milah antara yang halal dan haram makanannya. Nanti digunting, terus ditempel ya, ditempel di sini. Digunting, tempel, gunting, tempel, gunting, tempel. Oke? Paham? Paham. Ada yang bawa gunting? Yang boleh bawa gunting boleh ya? Ada yang bawa gunting? Dituangin. Oke, makasih. Mana? Yang satu ditaruh sana, Mbak. 5, Mbak. Ini 5 ya. 5 ini. Ini 5. Oke, silakan mulai. Ayo mulai dikerjakan. Pengertian halal-haramnya yang di sini ya. Ini ya. Nomor 1. Ini langsung aja diketok sih. Ini pengertiannya yang itu tadi ya, soal di sini ya. Nah. Iya. Oke. Kelompok 2 ditulis namanya. Namanya siapa aja ditulis. Halal. Yang halal itu iki darah, ini darah. Ada yang bingung gambarnya apa? Sekarang sudah selesai ya? Sudah. Oke, persiapan. Sebelum kita presentasi, yuk tepuk tangan dulu biar semangat yuk. Siap? Siap. Yuk tepuk semangat dulu Mbak, yuk. Siap? Tepuk semangat. Oke. Sekarang yang presentasi kelompok 1, silakan. Kasih ngomong saya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian halal. Halal segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Pengertian haram. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Jenis makanan dan minuman yang halal. Kambing, ayam, buah, sayur, susu. Yang haram, babi, khamar, darah, dan bangkai. Ya. Tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah jawabannya benar? Benar. Kita beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memastikan hasil diskusi kami. Pengertian halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Halal segala sesuatu yang haram segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi dan digunakan. Dalil halal dan haram. Halal Al-Baqarah ayat 168, haram Al-Maidah ayat 3. Halal sayur, susu, daging. Haram darah, khamar, babi, bangkai. Apakah jawabannya benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari semua kelompok. Nah, terus jadi halal itu apa ya teman-teman ya? Ya coba apa? Mbak ya? Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Iya. Kalau yang haram apa? Iya Mbak. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Iya benar. Dalilnya kalau dalil halal apa? Ya Mbak Caca? Surat Al-Baqarah ayat 168. Ya, kalau yang dalil haram. Boleh? Surat Al-Maidah ayat 3. Iya, itu tadi ya. Contoh-contohnya seperti makanan-makanan tadi yang kalian buat, minuman ya kalian buat. Oke. Sekarang semuanya apakah sudah paham materi halal dan haram? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, ini Ustazah akan memberikan tugas mandiri. Nanti kalian kerjakan terus dikumpulkan. Empatnya. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Haram. Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Oh, sekarang kalau udah boleh dikumpulkan. Oke. Ya. Kumpulkan. Oke.
Nah, itu tadi adalah tugas asesmen, tugas mandiri yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kalau setelah teman-teman mempelajari ini tadi, alangkah lebih baiknya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Sudah selesai materi hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kita nyanyi dulu ya. Ya. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Oke? 1, 2, 3. Di sini Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. di sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dan oke, sekian, terima kasih dari Ustazah, terima kasih sudah bersemangat belajar hari ini. Semangat jaga sholat, belajar ya. Semoga kalian bisa sukses dan menjadi anak yang salihah. Amin. Ya, sekarang kita berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, khusyuan, doaan, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Winda. Sekian dari Ustazah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.